Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang heat transfer atau perpindahan panas yang merupakan lanjutan dari perpindahan momentum pada mata kuliah fenomena transport. Oke, yang akan saya bahas di sini adalah tentang pendahuluan perpindahan panas, nanti ada konduksi, konveksi, dan radiasi, ada hukum Fourier. Pada video kali ini saya akan bahas fokus tentang konduksi, nanti ada analogi listrik, ada aliran yang melewati slab datar, ada aliran yang melewati silinder berongga, dinding silinder berongga, ada aliran yang melewati dinding bola berongga, aliran yang melewati dinding komposit, aliran yang melewati dinding silinder komposit. Oke. Nah, ada yang tahu heat transfer itu apa? Heat transfer atau perpindahan panas itu didefinisikan sebagai proses perpindahan energi dari satu benda ke benda lain karena adanya perbedaan temperatur. Seperti kita ketahui bahwa perpindahan panas ini ada 3 proses, yaitu 1 konduksi, yang kedua ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas antar zat yang benda yang mau dipanaskan itu harus saling kontak. Jadi bisa dilihat pada gambar ini, misalnya ini panasnya, saya ingin memanaskan panci ini, jadi dia harus saling kontak seperti itu. Pada konduksi yang berlaku adalah hukum Fourier, di mana rumusnya adalah Q sama dengan K kali A min dt per dx, atau jika A-nya kita pindahkan ke sini menjadi Q per A K kali min dt per dx, di mana Q-nya adalah flux panas, K-nya adalah konduktivitas termal, A-nya adalah luas permukaan, D-nya adalah temperatur, X-nya adalah ketebalan atau jarak dari benda yang dipanaskan tersebut. Oke, pada konduksi ini ada yang dinamakan thermal conductivity atau konduktivitas termal, di mana itu merupakan kemampuan bahan untuk menghantarkan panas. Konduktivitas termal ini ada 2 macam, ada yang namanya thermal konduktor, ada yang namanya thermal insulator. Untuk thermal konduktor itu adalah suatu bahan yang dapat menghantarkan panas, sedangkan insulator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas atau menghalangi aliran panas. Nah, ini adalah contoh konduktor dan insulator. Contoh konduktor itu biasanya memang logam, jadi di sini biasanya konduktor yang baik yang dapat atau mampu menghantarkan panas dengan baik, misalnya adalah tembaga, aluminium, emas, seperti itu. Contoh insulator adalah di sini misalnya kayu, plastik, atau foam atau busa, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah konveksi. Nah, konveksi ini adalah aliran molekul fluida yang bergerak dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Pada konveksi ini yang berlaku adalah hukum Newton, di mana rumusnya adalah Q sama dengan H kali A TW min TF, atau sama bisa ditulis juga Q sama dengan dari buku lain atau dari referensi lain H kali A TS min theta hingga. Q-nya itu sama seperti tadi, adalah flux panas, H-nya adalah koefisien konvektif, A-nya adalah luas permukaan. Nah, TW-nya ini adalah temperatur wall atau TS temperatur solid, TF-nya adalah temperatur fluida, dan ini ada theta hingga, seperti itu. Oke. Tipe dari konveksi, ada 2 jenis tipe konveksi, ada yang namanya free convection atau natural convection dan forced convection, atau ini konveksi bebas dan ini konveksi paksa.
di mana pada konveksi bebas itu terjadi konveksi secara alami berdasarkan gerakan dari fluidanya, terjadinya secara natural. Sedangkan forced convection itu terjadi secara paksa dengan bantuan faktor lain, misalnya dibantu dengan aliran kipas seperti itu. Jadi konveksinya terjadi karena bantuan dari benda lain atau bahan lain seperti kipas, seperti itu. Oke, selanjutnya ada radiasi. Radiasi itu adalah perpindahan panas yang terjadi tanpa perantara. Hukum yang berlaku pada radiasi adalah hukum Stefan Boltzmann, di mana rumusnya adalah Q sama dengan emisivitas kali tau kali A T pangkat 4. Q-nya adalah flux radiasi, E-nya adalah emisivitas, tau-nya adalah konstanta Stefan Boltzmann, A-nya luas permukaan, T-nya adalah temperatur. Seperti itu. Oke. Tadi ada hukum Fourier dan hukum Newton tentang pendinginan. Di sini ada profil temperatur. Jadi misalnya kita awalnya punya T1, jika dia melewati sebuah benda akan turun berubah menjadi temperaturnya menjadi T2 sepanjang atau setebal delta X. Nah, panas yang melewati ini ada itu namanya adalah flux panas. Hukum Fourier seperti kita tahu sudah dituliskan tadi bahwa Qx sama dengan min K kali AX dt per dx. Nah, ini jika didiferensialkan, dt-nya ini menjadi Qx sama dengan min K kali X T2 min T1 per delta X. Nah, di sini juga ada profil temperatur untuk hukum Newton pendinginan. Tadi rumusnya adalah Qx sama dengan H kali A kali Ts min T hingga. Jadi tadinya misalnya di sini ada solid atau boleh juga dinding. Di sini ada fluidanya. Di sini ada Ts atau T solidnya awalnya. Karena ada perpindahan panas, dia akan berubah menjadi T hingga sebesar Qx flux panasnya. Seperti itu. Oke. Pada video kali ini saya akan bahas fokus dulu tentang konduksi. Nah, tadi sudah diketahui bahwa hukum Fourier rumusnya adalah Qx sama dengan min AX KT dt per dx. Oke. Nah, untuk KT dt-nya kita tulis sebelah sini. Nanti Qx, dx, dan min AX akan pindah di sini. Oke. Nah, KT dt sama dengan min Qx dx per AX. Terus kita integralkan. Jadi nanti kita integralkan ini. Kita integralkan akan menghasilkan KT dt integral T1 sampai T2 min Q1 X1 sampai X2 dan integral dari dx AX akan menghasilkan K kali hasil dari integral T dt adalah T, T2 min T1, hasil dari X per AX sama dengan X, jadi min Qx X2 min X1 per AX, seperti itu. Tadi di mana K-nya adalah konduktivitas termal, jika kalian menemukan Km itu adalah konduktivitas termal min atau rata-rata. Nah, di sini ada yang namanya analogi listrik. Di mana untuk analogi listrik ini ada rumusnya adalah delta V tegangan dibagi arus itu adalah sama dengan R atau hambatan.
atau driving force per flux sama dengan resistensi dari alirannya. Nah, rumus delta V per I sama dengan R ini bisa kita analogikan ke dalam perpindahan panas ini menjadi delta T per Q sama dengan R. Nah, ini Q kita analogikan menjadi arus, delta V kita analogikan menjadi delta T, R atau resistensi atau hambatan kita analogikan menjadi hambatan thermal sama dengan RT itu sama dengan delta X per K kali A. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita gambarnya seperti ini. Nah, awalnya ada T1, temperatur 1, lalu berubah menjadi temperatur 2. Selama perjalanan dari T1 ke T2 ini ada yang dinamakan hambatan. Seperti itu. Dan terjadi perpindahan flux panas di situ. Jadi Q sama dengan delta T-nya adalah selisih atau perpindahan panasnya, temperatur 1 dikurangi temperatur 2 dibagi R-nya adalah delta X per K kali A. Seperti itu. Oke, kita tulis lagi di sini untuk analogi listrik tadi. Ini adalah tegangan, ini adalah arus sama dengan tegangan per arus sama dengan R atau resistensi. Kita tulis lagi dianalogikan bahwa tadi delta V itu dianalogikan menjadi delta T, T1 min T2, I-nya dianalogikan menjadi Q, R-nya dianalogikan menjadi RK. Oke. Kita tulis lagi di sini T1 min T2 per Qx sama dengan RK. Tadi di mana RK atau hambatan konduksi itu atau R thermal juga bisa, di situ adalah delta X per K kali A. Nah, kita bisa tulis sebenarnya di sini adalah delta X per K kali A. Nah, bisa kita tulis juga di sini berarti 1 per K atau 1 per Km dikali delta X per A. Nah, kita integralkan delta X ini menjadi dx, integral dari X1 sampai X2 dikali AX. Seperti itu ya, basicnya. Terus itu untuk RK. Nah, ini untuk RH. Tadi RK ini adalah resistensi yang terjadi untuk konduksi. Kalau RH resistensi yang terjadi untuk konveksi. Kalau tadi ada yang berubah dari, kita lihat tadi di gambar sebelumnya. Nah, perubahan dari T1 menjadi T2, kalau konveksi perubahan dari TS menjadi Theta hingga.
Nah, jadi di sini ada awalnya adalah TS dikurangnya theta hingga per Q itu sama dengan RH, di mana RH ini adalah 1 per A kali H. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan bahas tentang aliran yang melewati slab datar. Tadi sudah ditampilkan profil temperaturnya. Jika di sini ada T1 sebesar atau sepanjang delta X, akan terjadi flux panas sebesar Qx, dan T1 ini akan berubah temperaturnya menjadi T2. Balik lagi ke hukum Fourier, di mana Q sama dengan Ka kali dt per dx. Bisa kita tulis juga min Ka delta T per delta X. Nah, atau Q sama dengan min delta T, min Ka-nya kita pindahkan ke sini. Jadi Q sama dengan min delta T per delta X per Ka, di mana ini adalah resistensi termal atau resistensi konduksi. Oke. Di sini kita dapat Q sama delta T per delta X per Ka. Nah, ini delta T-nya adalah T1 min T2 per Qx. Delta T-nya kita ubah, pindah ke sini jadi T1 min T2 per Qx. Itu sama dengan delta X. Delta X-nya adalah X2 min X1 per A kali Km. A-nya kita pindahkan ke sini, jadi nanti ada Q per Qx per A. Itu kan bisa coba coret-coret. Nanti di sini akan ada Km dikalikan T1 min T2 itu sama dengan X2 min X1. Qx per A ini kita ubah menjadi Q aksen X. Ya. Q aksen X sama dengan Km T1 min T2 per X2 min X1. Oke. Nah, ini jika ada T1 dan T2. Bagaimana jika kita pengen mengetahui pada kondisi T, berarti awalnya adalah T1 min T. Kalau ini kan sudah diketahui ada T2. Kalau kondisinya T sekian yang kita belum ketahui, itu T1 min T per Qx sama dengan 1 per Km. Nah, ininya dari X1 sampai X, dx per Ax. Sama seperti tadi, T1 min T per Qx, itu sama dengan hasil integralnya adalah X min X1 per A kali Km. Semoga terbayang ya sampai sini. Nah, oke, kita punya ini ya tadi. T1 min T per Qx sama dengan X min X1 per A kali Km. Nah, Qx per A kali Km ini bisa kita tulis sama dengan T1 min T2 per X2 min X1 itu sama dengan juga T1 min T per X min X1. Nah, jika kita pengen tahu T-nya saja, nah karena karena Qx AKM-nya sama, Qx dan AKM-nya sama, jadi kita fokus ke sini. Nah, T1 min T2 per X2 min X1 sama dengan T1 min T per X min X1. Jika kita ingin tahu T-nya berapa, berarti T sama dengan T1 min T1 min T2
dikalikan X min X1 per X2 min X1. Oke. Dari pemaparan saya tadi kan bisa coret-coret, itu nanti akan menghasilkan seperti ini. Ya. Kenapa tiba-tiba ada Qx per AKM ini dari yang sebelumnya? Nah, ini. Selisih dari T1 min T2 dia punya Qx AKM. Ini juga punya Qx A kali KM. Nanti kita gabungkan hasilnya seperti ini, terus kita cari nilai T tertentu, rumusnya seperti ini. Oke, semoga terbayang ya. Seperti biasa, ini ada contoh soal. Coba kalian pause dulu, kalian coba kerjakan, coret-coret. Nanti setelah ini akan ditayangkan hasilnya. Oke, jika sudah, ini jawabannya. Yang dicari adalah awalnya Q-aksen X. Tadi bahwa Q-aksen X adalah Qx per A, flux panas per luas permukaan, itu sama dengan Km T1 min T2 per X1 min X2. Hasilnya ini. Terus kita dapatkan X1 min X2 nya, selisih atau delta X nya, hasilnya seperti ini. Oke, jadi di sini ada temperatur dalam dan temperatur luar permukaan kaca adalah 25 derajat Celcius dan 0 derajat Celcius. Ketebalan gelasnya ada 5 mm, konduktivitas termalnya adalah 0,84. Hitung laju panas yang dari ruangan karena konduksi per unit area. Nah, di sini calculate the rate of heat from the room. Jadi yang ditanyakan adalah Q per A, di mana Q per A ini tadi adalah Q aksen X ya. Jadi Q aksen X rumusnya adalah Km T1 min T2 per X1 min X2. Jadi laju panas per luas permukaannya nilainya adalah 4200 watt per meter kuadrat. Seperti itu. Jika yang ditanyakan adalah berapa nilai delta X-nya jika Q aksen X-nya 2000, bisa dicari tadi Km-nya adalah atau konduktivitas termalnya 0,84, selisih T-nya adalah 25 dikali 0, 25 derajat Celcius per 2000, jadi delta X-nya adalah 0,0105 meter atau 10,5 mm. Oke. Jadi adalah aliran yang melewati slab datar. Selanjutnya adalah aliran yang melewati dinding silinder berongga. Jadi kita punya gambaran seperti ini. Ini adalah dinding-dindingnya. Jadi ininya berongga ya. Nah, kita punya di sini TI. Jadi pusat panasnya adalah dari dalam. Kita punya TI, T awal, dan ada T0, T akhirnya. Ada RI, R jari-jari kecil 1, dan ada R0, jari-jari atau jari-jari outer ya, jari-jari luar. Ini juga temperatur inner atau temperatur dalam, ini temperatur luar, ini jari-jari dalam, jari-jari luar sepanjang L. Seperti tadi di analogi listrik, bahwa ini ada kita punya temperatur awalnya adalah TI, bergerak sampai atau berubah sampai T0. Nah, sepanjang perjalanan itu ada resistensi R sebesar Q, flux panasnya. Oke. Untuk aliran panas yang melewati silinder berongga, seperti tadi balik lagi ke hukum Fourier, dimana kalau tadi kenapa tulisnya Qx, karena memang yang terpengaruh adalah
ketebalan atau jaraknya. Untuk silinder ini yang berpengaruh adalah jari-jarinya, makanya ditulisnya adalah QR. Terus bahwa T1 min T2 per QR sama dengan 1 per km, nah dikali tadi delta X per A ya, A nya ini adalah luas selimut silinder, dimana rumusnya adalah 2 PRL DR R1 sampai R2. Jadi bisa kita tulis lagi di sini 1 per, karena 2 PRL yang ini tidak berubah, 1 per 2 PRL dikali km. Nah, hasil dari integral DR itu sama dengan ln R2 min R1. Ya. Nah, akhirnya kita mendapatkan ini T1 min T2 per QR sama dengan ini. Nah, jika kita pengen QR-nya saja, berarti QR-nya saja adalah 2pi km kali L dikali T1 min T2 per ln R2 per R1. Seperti itu ya. Nah, seperti tadi, ini kan kita sudah tahu nih T2-nya. Tapi jika kondisinya T tertentu, nah kita bisa tulis ini T1 min T. Nah, 1 per 2 pi km kali L ln, nah ini R kecil per R1. Kita gabung keduanya bahwa QR nih di sini QR dibagi 2pi kml, ini juga ada QR sama dengan 2pi km kali L, itu sama dengan T1 min T2 per ln R2 R1, itu sama dengan juga T1 min T per ln R per R1. Seperti itu. Nah, kenapa di sini R kecil? Nah, kalau tadi kan kita sudah mengetahui itu ada R2 karena ini ada T2. Nah, untuk T tertentu, di sini juga ada R tertentu yang masih kita belum ketahui. Nah, jadi ada rumus akhir di sini seperti ini. Nah, dari selisih yang ini, kita bisa pengen tahu T tertentunya berapa. T sama dengan T1 min T2 dikalikan ln R per R1 per ln R2 per R1. Oke, semoga terbayang ya sampai sini. Nah, seperti biasa ini ada contoh soal. Air panas melewati silinder gelas dengan air dalamnya, jari-jari dalamnya 3 cm dan jari-jari luarnya adalah 5 cm. Temperatur dalamnya itu 90 derajat Celcius, temperatur luarnya itu 85 derajat Celcius, dengan konduktivitas termal dari gelas adalah 0,84 watt per meter per Kelvin. Hitung heat loss from the tube unit length atau Q aksen 2R. Jadi kalau tadi Q aksen X itu adalah terhadap luas permukaan atau terhadap X, kalau terhadap L itu adalah Q aksen 2R. Ada datanya tadi, R1-nya 0,03 meter, R2-nya 0,05 meter, T1-nya 90 derajat Celcius, T2-nya 85 derajat Celcius. Seperti biasa, coba dikerjakan dahulu. Oke, jika sudah, nah ini jawabannya. Jadi Q aksen 2R itu adalah QR per L.
lihat di sini. Nah, jadi jika QR ini dibagi dengan L-nya kita pindahkan ke sini, jadi nanti ada QR per L itu sama dengan Q aksen 2R. Seperti itu ya. Nah, itu rumusnya adalah 2Pi kali KM T1 min T2 per ln R2 per R1. 2Pi dikali KM nya sudah ada, T1 min T2 nya sudah ada, R2 per R1 nya ln 0,5 per 0,3. Dapatkanlah hasilnya adalah 51,7 watt per meter. Jadi satuan Q itu adalah W, satuan L itu adalah M atau meter. Jadi satuan akhirnya adalah watt per meter. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah aliran yang melewati dinding berongga. Seperti tadi. Dinding bola berongga ya. Kalau tadi adalah silinder berongga. Ini rongganya misalnya ya. Terus panasnya adalah berasal dari dalam. Seperti tadi, di sini ada R1, di sini atau R inner atau jari-jari dalam. Di sini ada R outer atau jari-jari luar. Ada temperatur inner, temperatur dalam, dan temperatur luar. Sama juga seperti tadi untuk listrik analoginya. Ada TI sampai T0 yang bergerak sebesar flux Q dan ada resistensi R. Nah, mirip seperti tadi juga, balik lagi ke hukum Fourier, tapi A-nya di sini adalah karena dia adalah sphere atau bola, luas permukaan bola itu adalah 4pi R kuadrat. Jadi sama seperti tadi, T1 min T2 per QR sama dengan 1 per km. Jadi di sini 1 per 4 pi km sama dengan, nah di sini ada, karena ada 4 pi di sini, ya. Nah, 1 per 4 pi km nya kita gabung, berarti di sini ada 1 per R kuadrat dr integral dari R1 sampai R2. Oke. Seperti kita ketahui bahwa hasil dari integral 1 per R kuadrat adalah R pangkat min 1, jadi hasilnya adalah 1, atau kalau hasilnya adalah 1 min 1 per R, karena R1 sampai R2 berarti kita tulisnya min 1 per R2 plus 1 per R1. Oke. Nah, kita punya rumus ini. Jika kita pengen nilai QR-nya itu sama dengan 4 pi km dikali T1 min T2 di sini dikali biasa ya. Kalau perperan seperti ini kita jumlahkan itu akan ada perkalian R2 kali R1 atau R1 kali R2 per R2 min R1 seperti itu. Oke. Nanti kalian bisa coret-coret sendiri, pasti akan menghasilkan rumus akhir seperti ini. Ya. Nah, seperti tadi lagi, itu kan sudah ada T1 sampai T2. Jika kita pengen nilai T tertentu,
Berarti rumusnya adalah 4 pi km T1 sampai T R 1 kali R itu sama dengan R min R1. Nah, jadi QR per 4 pi km-nya itu sama dengan T1 min T2 R1 kali R2 per R2 min R1. Ini untuk T tertentunya dan R tertentu. Rumusnya seperti ini. Kita punya rumus akhir sama seperti tadi yang silinder. Nah, berarti kita pengen dapat T tertentu itu sama dengan T1 min T2 R min R1 kali R2 per R2 min R1 kali R. Ya, semoga cukup jelas ya sampai sini. Memang butuh kalian sambil coret-coret sendiri sih. Jadi biar ngerti, biar paham apa yang disampaikan untuk setiap aliran yang melewati benda tertentu seperti itu. Seperti biasa di sini ada contoh soal. Jadi untuk temperatur slab dengan ketebalannya 0,4 dan dinding jadi ada 3 di sini. Ada ketebalan slab datar. Kalau ini contohnya untuk membandingkan dari ketiga ini ya, tadi kita sudah bahas tentang slab datar, silinder berongga, terus bola berongga. Jadi misalnya ketebalannya 0,4 meter, silinder berongga R1-nya 0,1 meter, terus bola berongga R2-nya itu 0,5 meter. Misalnya T1-nya 500 Kelvin, T2-nya 300 Kelvin. Jadi ini disuruh buatlah distribusi temperatur dari slab datar, dari silinder berongga dan bola berongga. Nah, dari rumus akhir dari setiap pembahasan itu untuk yang slab datar kita punya rumus T sama dengan 500 min jika kalian masih ingat, jadi T sama dengan T1 min selisih dari T1 min T2 200 dikali X min 0,1 per 0,4 delta X-nya. Nah, ini T sama seperti yang ini juga, tapi hasil integralnya adalah ln. Kalian bisa lihat lagi rumus yang sebelum-sebelumnya. Nah, didapatkanlah 3 rumus seperti ini. Jadi, disuruhnya adalah coba gambarkan distribusi temperaturnya. Nah, ini contohnya. Setelah didapatkan hasilnya, nah, ini untuk gambar yang A itu adalah perhitungan dari jari-jari dalam menuju jari-jari luar. Ini adalah slab datar, untuk garis slab datar. Yang ini adalah untuk silinder berongga. Yang ini adalah untuk bola berongga. Distribusi temperaturnya. Jadi ada Qx dan Qr yang di situ. Kalau ini dibalik dari luar atau jari-jari luar menuju jari-jari dalam, nanti kalian tinggal ubah ininya aja ya, T-nya. Kalau yang satu adalah 500 menjadi 300, kalau yang satu lagi 300 menjadi 500, tinggal dibalik. Nah, profil temperaturnya adalah seperti ini. Ini untuk yang slab datar, ini untuk silinder berongga, dan ini untuk bola berongga. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke aliran panas yang melewati dinding komposit. Kenapa di sini dinding komposit? Karena ada lapisan-lapisan yang memiliki konduktivitas yang berbeda. Oke, lihat di sini ada 3 lapis. Di sini ada solid 1, di sini ada solid 2, di sini ada solid 3.
dengan konduktivitas termal masing-masing. Oke. Pertama di sini ada T awal. Ya, atau T inner gitu. Nah, masuk ke sini menjadi T1, terus berubah menjadi T2, berubah lagi menjadi T3, berubah lagi menjadi T4, dan akhirnya adalah menjadi T output atau T outer, seperti itu. Nah, setiap temperatur yang berubah ini, setiap solid ini dia mempunyai ketebalan tertentu atau jarak tertentu. Di sini ada delta X1, di sini ada delta X2, di sini ada delta X3, di mana masing-masing melewati Qx. Ya. Nah, baik lagi ke analogi listrik. Jika kita tuliskan seperti ini. Nah, kenapa di sini ada hambatannya konveksi? Karena bisa dibilang ini dari udara menuju ke benda padat. Jadi di sini dia masih terjadi konveksi, pas masuk ke sini baru dia konduksi. Di sini yang terjadi adalah RHI dari TI sampai T1. Dari T1 ke T2 ada RK1. Dari T2 ke T3 ada RK2. Dari T3 sampai T4 ada RK3, dan T4 menuju di sini ada T0 atau T0 ya, TO harusnya. TO, T output, T outernya itu di sini yang bekerja adalah konveksi. Jadi di sini adalah resistensi konveksi atau RHO. Seperti itu. Nah, rumus yang tadi analogi listrik bahwa delta T per Q sama dengan R. Betul ya? Jadi kita punya di sini ada TI awalnya sampai TO per Qx, itu yang berpengaruh adalah R di sini itu adalah R total yang terjadi selama perpindahan panas. Tadi di gambar tadi kan bisa lihat di situ ada RHI, ada RK1, ada RK2, RK3, dan RHO. Di mana rumus RHO itu sama dengan 1 per A kali HO. Sedangkan untuk RK-nya, untuk RK1, itu rumusnya adalah delta X1 per K1 kali A. RK2-nya adalah delta X2 per K2 kali A. Untuk RK3-nya sama dengan delta X3 per K3 kali A. Jadi jika kita gabung semuanya bahwa TI min TO per Qx itu sama dengan RH 1 per A kali HI ditambah delta X1 per KI K1 kali A ditambah delta X2 per K2 kali A ditambah delta X3 per K3 kali A ditambah 1 per A kali HO. Seperti itu. Nah, jika ini semua punya A kan ya di sini. A-nya kita gabungkan dan kita ubah menjadi, jika kalian masih ingat bahwa aksen X adalah Q per A, jadi Q per A-nya kita ubah menjadi Q aksen A, akan menghasilkan rumus akhir adalah seperti ini. Ya. Oke, semoga terbayang. Seperti biasa, coba ada contoh soal di sini. Ada dinding komposit dari suatu furnace dengan ketebalannya itu dari silika, batu bata silikanya 15 cm.
konektivitasnya 1,1, terus itu sebagai material 1 katanya. Terus yang kedua ada fiberglass, ketebalan 5 cm itu sebagai material kedua. Yang ketiga adalah material tiganya adalah baja, ketebalannya 1 cm, konektivitas termalnya 41 watt per meter Kelvin, di mana TI-nya adalah T awalnya 500 derajat Celcius, H1-nya 15 W per meter kuadrat, T0-nya 20 derajat Celcius, H0-nya 20 watt per meter kuadrat Kelvin. Oke. Nah, ini bisa kita lihat. Kita punya data di sini awalnya 500 derajat Celcius, TI-nya, TO-nya adalah 20 per Q aksen X yang ditanyakan itu sama dengan 1 per 15, terus ketebalannya tadi delta X 0,15 per K, ini juga ketebalannya dibagi K2, ini ketebalan dibagi K3 plus 1 per H0 atau HO. Dapatkanlah 1,682, berarti Q aksen X-nya sama dengan 500 min 20 per 1,62, dapatkanlah heat flux-nya 285,4 watt per meter kuadrat. Ya, cukup mudah sebetulnya, tapi memang harus kalian sering latihan dan coret-coret sendiri. Seperti itu biar lebih terbayang. Oke, nah tadi kan dinding komposit yang seri ya. Jadi jika kita mundur, nih, gambarnya seperti ini kan. Jadi ada material 1, di sini ada material 2, ada material 3. Nah, ini gimana kalau materialnya kata dia paralel. Ada bahan yang paralel, di sini ada material 1, tapi material 2-nya ini, material 3-nya ini, material 4-nya ini, gitu. Nah, oke. Sama seperti tadi bahwa ada delta X1 di sini. Nah, ada ketebalan delta X2, tetapi untuk delta X2 ini nanti ada RK2 dan 3 karena dia paralel. Terus di sini ada delta X3 ini untuk data RK4, terus ada HO, TO, sama seperti tadi sebetulnya. Jadi R totalnya itu adalah HI, TI, R-nya sama dengan RHI plus RK1 ditambah di sini RK2, RK3 ditambah RK4 ditambah RHO. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk hambatan paralel untuk 1 per RK2 3 itu sama dengan 1 per RK2 plus 1 per RK3. Jadi kalau kita pengen tahu RK2 3-nya berapa, itu sama dengan RK2 dikali RK3 per RK2 plus RK3. Kalian bisa ingat-ingat lagi di fisika dasar mungkin ya, seperti itu. Jadi tadi rumus R totalnya ini, terus RK23-nya kita ubah menjadi rumus jadi ini R totalnya adalah RH1 atau RHI plus RK1, RK2 kali RK3 per RK2 plus RK3 plus ini pokoknya memang berhubungan sama ini ya, pelajaran kelistrikan gitu. Plus RK4 plus RHO. Nah, untuk RH balik lagi bahwa rumusnya itu tadi adalah 1 per A kali HI. Tapi di sini karena yang berpengaruh
delta Y-nya di sini. Makanya ditulis yang berpengaruh di sini adalah delta Y-nya. Jadi 1 per delta YI HI ditambah untuk H atau yang konveksi itu yang berpengaruh adalah Y-nya. Nah, di sini ada delta Y1. Sedangkan untuk yang konduksi yang berpengaruh adalah delta X1, delta X2, dan delta X3. Nah, jadi bisa kita tulis RH1 atau RHI sama dengan 1 per delta YI ID1HI plus delta XI per delta YI kali KI. Atau ini bisa kita tulis juga bahwa luas permukaan dari dinding itu adalah panjang kali lebar ya. Jadi yang berpengaruh adalah delta X-nya dan delta Y-nya. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk RK2. Kalau RK1-nya adalah delta XI per delta YI kali KI, berarti kalau RK2 berarti delta X2 per delta Y2 kali K2. Tinggal diubah aja. Seperti itu. Jadi ini meskipun tulisannya terlihat rumit, tapi sebenarnya mudah ya, tinggal mudah. Hambatan konveksinya tadi tinggal kita ubah menjadi ini. Untuk hambatan konduksinya kita ubah menjadi ini. Nah, selanjutnya untuk RK4 yang berpengaruh adalah delta X3 per delta Y1 kali K4. RHO-nya adalah 1 per delta Y1 kali HO. Seperti itu. Nah, ini seperti biasa, coba ada contoh soal. Ada data-datanya X1 sekian. Jadi di sini delta X1 dan delta X3-nya dianggap gambarnya sama seperti ini ya. Ada paralel di 2 dan 3. Ini 1 dan 4 seperti ini. Dianggap delta X1 dan delta X3-nya itu sama. Delta X2-nya 0,1 meter. Delta Y1, delta Y2. Nah, ini delta Y1-nya 2 meter. Untuk delta Y2 dan delta Y3 ternyata beda, jadi 1 meter. Nah, ada data K1, K2, K3, K4, ada HI, ada HO, TI-nya adalah 50 derajat Celcius, TO-nya adalah 20 derajat Celcius. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Tadi R sama dengan 1 per delta Y kali HI. Delta Y1 jadi 2 dikali HI-nya 20 ditambah R delta XI 0,05 delta X1 0,05 per delta Y1 2 dikali 20 dikali K1 ditambah sama selanjutnya seperti tadi, kita tinggal mengikuti rumus yang ini, dapatkanlah R-nya 8,99 kali 10 pangkat min 2 seperti itu. Oke. Semoga cukup jelas ya. Nanti kalian sambil coba-coba latihan sendiri. Oke. Selanjutnya adalah untuk dinding silinder aliran panas yang melewati dinding silinder komposit. Kalau tadi kan hanya satu lapisan, kalau ini ada 2 lapisan, bisa kita lihat. Fluidanya berasal dari dalam. Di sini ada solid 1, di sini ada solid 2, ada TI, ada R1 di sini, ada R2, ada R3, dan ada TO. Oke, seperti tadi ada TI di sini, ada antara udara dan dinding berubah menjadi T1, berubah menjadi T2, berubah menjadi T3 sampai TO. Analogi listriknya seperti ini. RHI dari T1 sampai T, TI sampai T1, T1 sampai T2 ada RK1, T2 sampai T3 ada RK2, T3 sampai TO ada RHO. Ya.
Ini juga mirip seperti tadi, bahwa balik lagi ke analogi listrik, bahwa delta T per Q sama dengan R total, di mana R totalnya adalah RAHI plus RK1 tambah RK2 plus RH0. Di mana RH1-nya itu sama dengan 1 per AHI, A-nya adalah 2 PRL, HO-nya adalah 2 PRL juga. Ya, di sini RK1 sama dengan dari situ yang berpengaruh adalah R2 dan R3-nya. Ln R2 per, kenapa muncul ln, itu mirip perhitungan seperti tadi di silinder, bahwa ada integral dari dr dari R2 sampai R1, muncullah rumus seperti ini. Ya, jadi jika kita total semuanya, TI min T0 per R itu sama dengan ini 1 per 2 PRL HI ditambah ln R2 per R1 per 2 PK1 kali L, tapi karena semuanya ada L-nya, kita ubah QR-nya tadi menjadi Q aksen 2R. Nah, kita gabungkan, hasil akhirnya seperti ini. Seperti rumit, tapi jika kalian mengerti atau paham konsepnya, itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Ya, yang pasti pertama kalian lakukan jika ada persoalan, coba digambarkan distribusi temperaturnya, TI-nya dari mana, terus nanti perubahan temperaturnya seperti apa, T0-nya di mana, ada X1, ada Y1. Habis itu coba kalian gambarkan analogi listriknya, mana hambatannya, mana temperatur awalnya, temperatur akhirnya, seperti itu. Nanti tinggal kalian integralkan, terus luas permukaannya apa, dihasilkanlah rumus seperti ini. Nah, seperti biasa, coba lihat contoh soal. Di sini ada pipa dengan diameter dalamnya 3 cm, diameter luarnya 3,5, dilapisi pertama itu bahan insulator, terus dilapisi lagi dengan baja. Jadi pengen tahu tuh nilai aksen 2R-nya berapa. Pakailah rumus yang tadi, TI min T0 per Q aksen 2R. Nah, seperti ini didapatkanlah Q aksen 2R-nya 38,9 watt per meter. Oke, nanti kalian bisa coba-coba ya. Memang harus sering latihan biar lebih mengerti. Oke, ini setelah tadi saya bahas, ada beberapa contoh soal juga. Ini ada 2 soal, coba kalian kerjakan agar lebih paham. Di sini nomor 1 tentang kawat listrik. Nah, ingat ya bahwa kalau silinder itu memang sumber panasnya dari dalam menuju luar. Jadi ini datanya ada radiusnya 0,5, terbuat dari tembaga, konektivitasnya adalah sebesar itu. Jadi yang ditanyakan adalah nilai maksimum arus, atau tadi bisa ingat arusnya itu dipersamakan dengan apa? Dengan Q ya. Jadi meskipun ditulisnya di sini adalah arus, tapi sebenarnya yang kita cari adalah Q-nya. Untuk nomor 1, untuk nomor 2, seperti tadi di sini ada 3 bahan, ada refraktori, ada bahan insulasi dan baja. Ada T0 sampai T3, ada X0 sampai X3. Dengan data itu yang ditanyakan adalah hitung ketebalan refraktori dan insulasi dari hasil minimal total thickness dari dindingnya. Oke, dari rumus-rumus yang sudah tadi saya sampaikan, nanti kalian coba kerjakan seperti itu. Oke, baiklah, ini referensi yang
saya pakai untuk PPT pada kali ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.